Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kita beraktivitas, seharusnya memberikan ruang agar seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita bisa aktif dan berkembang. Hal ini sebagai wujud rasa syukur kepada Zat yang telah menganugerahkan segala nikmat, sekaligus menjadi penentu seberapa sukses seseorang menjalani hidup. Karena kesuksesan seseorang itu tergantung seberapa besar potensinya dapat aktif dan berfungsi secara maksimal. Begitulah semestinya Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah yang artinya memiliki potensi pada kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Bagaimana fitrah manusia ini berjalan sesuai dengan relnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satupun potensi yang tidak berfaidah, dan tak ada satu anugerah dari Allah yang boleh kita sia-siakan. Menelantarkan sebagian fungsi atau menjadikan pasif dan menganggur adalah kekufuran terhadap nikmat yang Allah berikan. Segala hal yang berjalan tidak sesuai dengan fitrahnya, itu pasti akan rusak. Bahkan kadang merusak potensi yang lain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Allah telah memberikan potensi akal kepada manusia, anugerah yang menjadikan pembeda utama antara manusia dengan makhluk yang bukan manusia. Semakin banyak akal tidak digunakan, maka semakin dekat karakter manusia pada karakter hewani. Nas'alullahal afiyah. Karenanya Umar bin Khattab berkata, aslur rajuli aqluhu wa hasabuhu dinuhu wa muru'atuhu khuluquhu. Inti seseorang disebut manusia adalah karena akalnya, kehormatannya terletak pada agamanya, sedangkan kewibawaannya tergantung pada akhlaknya. Maka selayaknya kita menjalankan fungsi akal sebagaimana mestinya, terus mengisi dengan ilmu yang bermanfaat. Sedangkan nutrisi yang bisa membuat akal berkembang, yaitu menghayati ayat-ayat Allah berupa ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatun bi amri inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Dari sisi istimewa, akal adalah makin sering dipergunakan kemampuannya semakin bertambah. Berbeda dengan mesin,
Jika sering dipergunakan, makin cepat mengalami penyusutan dan penurunan fungsi. Sebaliknya, akal yang dibiarkan menganggur akan cepat jumut, tumpul, bahkan bisa pikun. Secara fungsi akan mengalami penyusutan secara drastis. Maka bertambahnya kesibukan maupun usia itu tidak boleh jadi halangan untuk tetap belajar, membaca, menghafal, memahami, maupun menganalisa hal-hal yang bermanfaat. Bahkan kerja akal tidak layak berhenti. Meski aktivitas jasad istirahat karena lelah, saat kaki tak lagi kuat menyanggah tubuh, yang harus pakai kursi roda, saat mata terasa berat untuk membaca dan melihat, yang harus pakai alat bantu kacamata, begitu pula pendengaran yang harus menggunakan alat bantu. Maka seperti yang menjadi takad Ibnu Uqail Al-Hambali, dan mengatakan tidak halal bagiku untuk menyia-nyiakan sesaat saja dari umurku, sehingga apabila lisan dan mataku telah lelah membaca dan berdiskusi, maka aku menggunakan pikiranku dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur. Aku tidak berdiri kecuali telah terlintas di benakku apa yang akan aku tulis. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, hati dan nafsu juga merupakan potensi yang harus diaktifkan secara benar. Maka istilah yang kita dengar kata pengangguran itu tidak berlaku hanya bagi orang yang tidak memiliki pekerjaan. Orang yang tidak mengaktifkan hati dan jiwanya untuk mencari dan merasai kenikmatan iman layak pula disebut pengangguran. Karena tanpa iman, hati tidaklah berguna. Abdullah bin Mas'ud memberikan penjelasan kemana hati harus aktif bekerja dan mencari nutrisi yang bermanfaat. Beliau berkata, carilah hatimu di 3 keadaan. Saat mendengarkan Al-Quran, yang kedua di saat berada di majelis ilmu, yang ketiga di saat menyendiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu tidak mendapatkan hatimu di sana, maka mohonlah kepada Allah untuk memberikan hati untukmu, karena kamu tidak memiliki hati. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Eksistensi hati dikatakan ada tatkala ia bisa menikmati lezatnya nutrisi-nutrisi imani. Ia bisa merespon bacaan dan arahan Al-Quran, merasa haus akan ilmu yang menunjukkan cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ia juga merasakan hadirnya ketentraman dan kesyahduan saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tanda-tanda itu sama sekali tidak ada pada diri seseorang, berarti hati tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupannya. Jasadnya hidup tapi hatinya mati. Seakan pemiliknya telah kehilangan nurani dan hidup tanpa memiliki hati. Maka sangat wajar jika Ibnu Mas'ud menyarankan orang agar selalu memohon kepada Allah untuk diberi hati yang baru. Karena itu sudah selayaknya kita senantiasa membawa hati kepada hal-hal yang bisa membuatnya hidup dengan sehat. Begitupun nafsu hendaknya secara sengaja dan aktif dikendalikan menuju perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibiarkan berkentayangan sesuai dengan kehendaknya. Karena nafsu itu seperti yang dikatakan sahabat Salman Al-Farisi, sesungguhnya nafsu itu jika kamu tidak menyibukkan ia dalam ketaatan, niscaya ia akan menyibukkan dirimu dengan kemaksiatan.
Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nafsu itu selalu mengantarkan kepada hal-hal yang buruk kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, inilah yang perlu kita asah, bagaimana kita sibukkan, kita arahkan nafsu itu menuju ketaatan kepada Allah, yaitu dengan meningkatkan keimanan dengan cara kita terus mendalami ilmu pengetahuan sebagai dasar amal. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketika akal, hati, dan jiwa telah aktif di jalan yang seharusnya, maka jasad pun akan bergerak. Anggota badan itulah yang akan merampungkan capaian tujuan secara fisik. Kaki dengan gagah melangkah, tangan dengan cekatan berkarya, mata akan sibuk membaca, menelaah, dan mencari hal-hal yang berfaedah. Telinga akan aktif mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Jika semua potensi berjalan, kesuksesan paripurna akan berhasil untuk diraih. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengajarkan doa yang sering dibaca pada salat malam ketika akan berangkat menuju masjid di waktu subuh, yaitu Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ja'alli nura. Rawahu Muslim. Ya Allah, semoga Engkau berkenan menciptakan cahaya di hatiku, di pendengaranku, di penglihatanku, dari kanan dan kiriku, di depan dan di belakangku, di atas dan di bawahku, dan semoga Engkau berkenan menciptakan untukku cahaya. Maka dengan ikhtiar dikuatkan dengan doa kita agar supaya Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada anggota badan kita. Bahkan pada Quran surat Ali Imran ayat 8, yaitu ada doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk pada kami. Berilah kami rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.